Oke, kita lanjutkan episode selanjutnya, episode keempat. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Selamat menyaksikan. Ciuman brutal Mas Hendra. 2 hari berlalu namun hubungan Julie dan Hendra masih belum membaik. Apalagi Hendra saat ini tengah melihat chat mesra di ponsel istrinya semakin dibakar api cemburu. Julie menyimpan nomor dokter tersebut dengan nama seorang perempuan agar suaminya tidak mengetahui hubungan gelap yang terjalin. Namun naas, Hendra melihat notif pesan dan membalasnya mengikuti alur seolah dirinya adalah Julie, padahal gadis itu sudah tertidur di sebelahnya. Hendra merasakan darahnya naik ke ubun-ubun saat melihat betapa mesra dan perhatian lelaki itu terhadap istrinya. Ia yakin Julie telah berselingkuh di belakangnya. Hendra merasa menjadi pria bodoh karena dikhianati oleh sang istri, sedangkan dirinya begitu setia. Jangankan main perempuan melirik saja Hendra seolah enggan, walaupun begitu banyak karyawan perempuan yang cantik dan seksi di kantor. Hendra menatap wajah polos istrinya yang tengah tertidur di sebelahnya. Pikirannya berkelana ke masa-masa awal pernikahan yang membahagiakan, namun seiring berjalannya waktu menjadi retak karena Julie yang terang-terangan tidak ingin memiliki anak alias child free, membuat Hendra berpandangan buruk terhadap sang istri. 4 tahun pernikahan yang telah terjalin dan selama itu pula istrinya menggunakan alat kontrasepsi hingga dirinya tak kunjung hamil. Namun Hendra masih begitu menghormati Julie dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Sekarang rasanya berbeda. Hendra merasa muak dan benci terhadap kelakuan Julie. Lelaki tampan itu paling tidak suka dengan yang namanya perselingkuhan, membuatnya merasa jijik dengan istrinya sendiri karena kelakuan Julie yang berselingkuh entah sejak kapan. Hendra keluar menuju balkon. Pria tampan yang tengah bertelanjang dada itu menatap nanar ponsel di tangannya. Dengan gerakan cepat, Hendra melempar ponsel milik Julie dari lantai 2 hingga hancur berkeping-keping. Seperti hati dan kepercayaanku yang sudah kamu hancurkan. Jangan harap kamu bisa melihat Hendra yang dulu lagi. Hendra tersenyum smirk lalu keluar meninggalkan sang istri yang tertidur pulas di balik selimut tebal yang membungkus badan seksinya. Hendra jika sedang marah dengan Julie akan tidur menyendiri di kamar tamu. Keesokan harinya, Julie panik setengah mati karena ponsel dan suaminya tiba-tiba menghilang, padahal semalam Hendra ada di sampingnya tengah bermain game di ponselnya. Tak lama kemudian sang suami masuk dari arah pintu dengan setelan kantor rapi juga koper yang ia seret dari arah luar. "Mas, kamu pagi begini sudah rapi? Mau kemana?" "Aku ada kerjaan keluar kota, sekalian kundangan ke acara pernikahan Erik malam ini." "Loh, kok kamu gak bilang sama aku? Kamu gak mau ngajak aku ke sana? Apa aku penting buat kamu? Bukankah kerjaan kamu lebih penting?" "Mas, kapan aku bilang kayak gitu?" "Julie, ingat baik-baik. Aku tidak suka yang namanya pengkhianatan. Jika kamu tidak segera sadar, maka bersiaplah untuk hancur seperti ponsel yang semalam aku lempar hingga berkeping-keping." Hendra berkata dengan penuh penekanan di setiap kata, juga wajah yang merah padam akibat emosi. Julie memundurkan langkah dengan badan gemetar karena takut dengan ancaman sang suami. Hendra membuka koper lalu mengisi dengan beberapa setelan kasual juga sepatu santai.
Ia rencananya berlibur sambil kerja tanpa mengajak sang istri yang tentu saja tidak akan bisa meninggalkan tanggung jawabnya di rumah sakit. Dari dulu Hendra selalu mengalah karena Julie tidak pernah mau diajak keluar kota saat sang suami kerja atau sekedar liburan. Alasannya karena pekerjaan di rumah sakit yang tidak bisa ditinggalkan serta menyangkut keselamatan banyak pasien. Hendra selalu mengerti dan mengalah dengan pergi seorang diri meskipun lelaki tampan ini adalah tipe lelaki yang ingin selalu ditemani kemanapun ia pergi. Hendra lebih bahagia bila Julie berhenti bekerja dan fokus 100% terhadap rumah tangga mereka dan mau memiliki anak. Pasti Hendra merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Hendra tiba di Bali setelah 2 jam mengudara. Ia dijemput supir pribadi sang sahabat Erik yang akan melangsungkan resepsi pernikahan malam ini. Bahkan para tamu undangan langsung mendapat kamar hotel gratis yang disiapkan oleh pengantin. Hendra harus menyelesaikan pekerjaan karena tujuan utamanya adalah meeting bersama klien di sebuah restoran tepi pantai dan Agus sang asisten telah menunggu lebih dulu di tempat tersebut. Malam harinya, Hendra tampil gagah dengan kemeja putih dipadu kanvas berwarna hitam tanpa dasi dengan kancing baju yang terbuka di bagian atas membuat dada bidangnya terlihat hingga mampu membuat gadis di sana menjerit karena ketampanannya. Hendra berjalan dengan gagah diikuti Agus yang mengekor di belakangnya. Mereka memasuki hotel tempat dilangsungkan resepsi pernikahan dengan tema garden party, yaitu pesta yang dilangsungkan di area taman dengan banyaknya lampu yang menghiasi menambah kesan romantis. Erik melambai ke arah Hendra hingga membuat pria tampan tersebut menyenggol seseorang hingga hampir terjatuh. "Ow, I'm sorry." Hendra refleks memegang pinggang gadis yang ia tabrak agar tidak terjatuh karena ulahnya hingga mata mereka beradu. "Mas Hendra." "Natasha." "Maaf mas, saya kurang hati-hati." Natasha langsung berdiri tegak, melepaskan diri dari tatapan tajam Hendra yang mampu menghunus jantungnya. "Saya yang salah. Kamu baik-baik saja?" "Iya. Terima kasih sudah menolong saya. Jika tidak saya pasti sudah terjatuh." Hendra tersenyum samar ke arah Natasha, kemudian berlalu dari hadapan Natasha untuk menemui sang sahabat Erik. Natasha menghembuskan nafas kasar karena sikap dingin yang Hendra tunjukkan padanya. Tak heran jika Hendra bersikap seperti itu karena memang begitu setelan pabriknya dan Natasha sudah sangat paham dengan rekan bisnis yang sering ia juluki kulkas 3 pintu dengan Davy. Natasha juga salah satu tamu undangan karena ia sahabat dekat Karin, istri Erik. Tanpa sepengetahuannya ternyata Hendra adalah sahabat kecil dari Erik. "Happy wedding bro." "Thank you bro." "Ngomong-ngomong lo sendiri." "Enggak usah kaget. Lo udah temenan dari orang sama gue." Erik tertawa lepas sambil meninju lengan sahabat kecilnya. Mereka memang berteman dari kecil karena rumah Hendra dan Erik bersebelahan saat dulu. Sebelum mereka sukses dan memiliki rumah masing-masing seperti sekarang. Mereka ngobrol banyak hal karena memang jarang bertemu dan sekalinya bertemu tak ada habisnya membahas hal yang penting maupun tidak penting. Inilah Hendra. Jika dengan orang terdekatnya ia banyak bicara dan terlihat sangat nyaman, tapi berbeda dengan orang lain ia menunjukkan sikap dingin dan tertutup. Acara berlangsung meriah dengan banyak tamu, bahkan Hendra berhasil melupakan kekesalannya terhadap sang istri karena banyaknya teman masa kecil yang menghadiri pesta pernikahan sahabatnya.
Namun sekelebat bayangan Julie sesekali melintas di benaknya kala melihat hampir semua sahabat maupun rekan bisnisnya bergandengan dengan pasangan masing-masing, membuat Hendra rindu akan kehadiran sang istri di sisinya. Mereka melakukan sesi foto dengan berpasangan. Hendra yang tepat berada di sebelah mempelai pria tak masalah jika dirinya berpose sendiri. Namun Karin dengan cepat menarik tangan Natasha, mendorongnya hingga terjerembab di dada bidangan wangi milik Hendra. Beberapa foto telah diambil dengan gambar wajah Hendra dan Natasha yang terlihat kaget. Namun sedetik kemudian Hendra menarik pinggang Natasha dan membawa ke dalam dekapan sambil tersenyum cerah ke arah kamera, seolah merangkul pasangannya sendiri seperti teman yang lainnya. Natasha masih tak dapat mengendalikan debaran jantungnya saat berada dalam dekapan Hendra. Ia harus meminta foto tersebut kepada Karin. Kapan lagi berada dalam dekapan lelaki impian yang memenuhi hatinya selama ini? Tiba sesi pemotongan kue. Kedua mempelai dan tamu hadirin akan melakukan tradisi bersulang yang begitu identik dengan ciuman wine. Sebelum tradisi bersulang, pengantin pria memberikan beberapa sambutan dan para orang tua memberikan wejangan kepada pengantin yang dilakukan dengan pengeras suara. Semua tamu undangan bersorak gembira dan mengabadikan momen saat pengantin bersulang sambil menikmati wine dengan berciuman panas di depan tamu undangan. Tiba saatnya, para sahabat Erik maju dengan memegang gelas wine di tangan masing-masing. Pengantin pria menuangkan wine ke dalam gelas yang telah dipegang para sahabatnya. Mereka berbarengan meneguk wine tersebut, kemudian memberikan ciuman kepada pasangan masing-masing dengan memindahkan wine yang memenuhi mulutnya ke mulut pasangan dan meneguknya hingga tandas. Hendra yang lagi-lagi bersebelahan dengan Natasha menarik tengkuk gadis cantik itu, kemudian memberikan ciuman di bibir. Natasha yang mengerti maksud Hendra langsung membuka mulut dan menerima hangatnya wine dari mulut Hendra, kemudian meneguknya sambil berciuman. Hangatnya wine menyapu tenggorokan Natasha. Karena ciuman mendadak itu membuat Natasha berkeringat hingga ke dahi dan bagian leher. Natasha meneguk habis wine yang ia terima dari mulut Hendra. Bukannya berhenti, pria itu malah semakin memperdalam ciumannya, menarik tengkuk Natasha hingga gadis itu tersentak kaget. Keringat bercucuran membasahi leher jenjang Natasha yang putih mulus, hingga tanpa sadar Hendra berpindah menyesap leher tersebut. Gairahnya seakan naik melihat betapa seksi leher dengan lelehan keringat yang terlihat licin di hadapannya. Natasha semakin kelimpungan saat lidah milik Hendra terasa menggelikan di leher, membuatnya memejamkan mata menikmati rasa geli bercampur nikmat yang Hendra suguhkan. Mereka tersadar saat flash kamera beberapa kali membidik ke arahnya hingga Hendra menghentikan aksi gilanya. Hendra dan Natasha sama-sama memalingkan wajah karena hal gila yang baru saja mereka lakukan. Mau ditaruh di mana wajah tampannya itu? Bisa-bisanya Hendra lepas kendali hanya karena disuguhkan kulit mulus Natasha, atau mungkin Hendra terlalu merindukan sentuhan wanita, mengingat beberapa hari terakhir hubungannya dengan sang istri sedang bermasalah. Setelah kejadian tersebut Hendra merasa kikuk, sedangkan Natasha jangan ditanya lagi. Gadis cantik tersebut gemetar bukan main. Pikirannya terus berkelana mengingat betapa hangatnya lidah Hendra mengobrak-abrik mulut dan leher putih miliknya. Natasha berpikir dirinya sudah gila karena ciuman tadi terus saja membayangi pikirannya, membuatnya merasa frustasi. Hendra sendiri sampai mematung mengingat hal bodoh yang baru saja dirinya lakukan.
Bagaimana jika sang istri melihat foto itu jika diunggah oleh Erik di kemudian hari? Pria tampan itu meneguk air mineral 1 botol hingga tandas demi menetralisir rasa panas dalam tubuhnya. Bahkan wajah dan kupingnya pasti merah karena kabut gairah yang tercipta akibat ciuman laknat tersebut. Bersambung. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.